Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diana Ulansa Fitri dengan NIM K43180911 dari Pendidikan Biologi Angkatan 2018 dari Universitas 11 Maret Surakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu organesis, lalu kemudian prosesnya bagaimana, dan hormon apa saja yang terlibat dalam proses oogenesis. Mari kita simak slide selanjutnya. Nah, yang akan kita bahas itu oogenesis. Kalian tahu apa itu oogenesis? Nah, sebelumnya, lihat terlebih dahulu gambar di samping. Ini merupakan proses dari oogenesis itu sendiri. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita lihat slide berikutnya. Nah, berikut ini penjelasannya. Oogenesis itu merupakan proses pembentukan ovum di dalam ovarium. Tidak seperti spermatogenesis yang dapat menghasilkan jutaan sperma dalam waktu yang bersamaan. Oogenesis hanya mampu menghasilkan satu ovum matang sekali waktu. Oogenesis dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Terjadi dalam organ reproduksi betina, yaitu ovarium. Di slide sebelumnya itu sempat disinggung bahwa oogenesis itu dimulai dengan pembentukan bakal sel-sel telur yang disebut oogonia. Jika tunggal, kita sebut itu oogonium. Pembentukan sel telur pada manusia dimulai sejak di dalam kandungan, yaitu di dalam ovari fetus perempuan. Pada akhir bulan ketiga usia fetus, semua oogonia yang bersifat diploid telah selesai dibentuk dan siap memasuki tahapan pembelahan. Semula, oogonia membelah secara mitosis menghasilkan oosit primer. Pada perkembangan fetus selanjutnya, semua oosit primer membelah secara meiosis, tetapi hanya sampai fase profase. Pembelahan meiosis tersebut berhenti hingga bayi perempuan dilahirkan. Ovariumnya mampu menghasilkan sekitar 2 juta oosit primer, mengalami kematian setiap hari sampai masa pubertas. Memasuki masa pubertas, oosit melanjutkan pembelahan meiosis 1. Hasil pembelahan tersebut berupa 2 sel haploid. Satu sel yang besar disebut oosit sekunder, dan satu sel berukuran lebih kecil disebut badan kutub primer. Berikut ini merupakan penjelasan dari proses oogenesis. Nah, proses oogenesis itu sendiri terdiri dari proliferasi atau perbanyakan, kemudian ada pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Nah, pembahasan pertama itu tentang proliferasi atau perbanyakan. Tahap perbanyakan berlangsung secara berulang-ulang. Gametogonium membelah menjadi 2, 2 membelah jadi 4, 4 membelah jadi 8, dan seterusnya. Sel benih primordial berdiferensiasi menjadi oogonium, lalu mengalami proliferasi untuk membentuk oosit primer, siap memasuki periode tumbuh. Pada mamalia, masa proliferasi terjadi dalam kandungan induk. Proses selanjutnya itu ada pertumbuhan. Pada
proses pertumbuhan, oogonium akan tumbuh membesar menjadi oogonium 1. Pertumbuhan sangat memegang peran penting, karena sebagian besar dari substansi telur digunakan dalam perkembangan selanjutnya. Diferensiasi juga terdapat pada periode tumbuh. Proses selanjutnya itu adalah proses pematangan. Pada proses ini terdapat 2 kali pembelahan meiosis. Setelah terjadi fase pertumbuhan, oogonium 1 mengalami tahap pematangan yang berlangsung secara meiosis. Akhir dari meiosis 1 terbentuk oogonium 2, dan akhir dari meiosis 2 terbentuk ootit. Nah, ootit itu sendiri merupakan sebuah sel berupa haploid yang dihasilkan oleh pembelahan meiosis dari oosit sekunder yang merupakan sel telur hampir matang. Proses selanjutnya itu ada perubahan bentuk. Ootit dalam fase terakhir akan mengalami perubahan bentuk atau transformasi menjadi gamet. Pada mamalia, selesai meiosis 1 pada betina, terbentuk oosit 2 dan 1 polosit. Polosit jauh lebih kecil dari oosit karena sitoplasma sedikit sekali. Akhir dari meiosis 2 akan terbentuk 1 ootit dan 1 polosit 2. Sementara itu, polosit 1 membelah pula menjadi 2, tapi jarang terjadi karena berdegenerasi lebih awal. 3 polosit tersebut akan berdegenerasi lalu diserap kembali oleh tubuh. Jadi, pada betina, oosit tumbuh menjadi 1 ovum. Nah, polosit itu sendiri merupakan sel kutub yang dihasilkan pada pembelahan meiosis dalam peristiwa oogenesis. Nah, pada proses oogenesis ini ada hormon yang membantu atau berperan dalam proses oogenesis. Pada wanita usia reproduksi, terjadi siklus menstruasi oleh aktifnya aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Hipotalamus menghasilkan hormon GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang menstimulasi hipofisis mensekresi hormon FSH atau follicle stimulating hormone dan LH. Nah, hormon FSH dan LH itu menyebabkan serangkaian proses di ovarium, sehingga terjadi sekresi hormon estrogen dan progesteron. LH merangsang korpus luteum untuk menghasilkan hormon progesteron dan merangsang ovulasi. Pada masa pubertas, progesteron memacu tumbuhnya sifat kelamin sekunder, sedangkan FSH merangsang ovulasi dan merangsang folikel untuk membentuk estrogen dan juga memacu perkembangan folikel. Selain itu, ada juga yang namanya hormon prolaktin. Nah, hormon prolaktin ini berfungsi untuk merangsang atau memproduksi susu. Selanjutnya itu adanya mekanisme umpan balik positif dan negatif aksis hipotalamus, hipofisis, ovarium. Tingginya kadar dari hormon FSH dan LH akan menghambat sekresi hormon GnRH oleh hipotalamus. Sedangkan peningkatan kadar estrogen dan progesteron dapat menstimulasi pada fase folikuler maupun menghambat atau negatif feedback pada saat fase luteal. Sekresi FSH dan LH di hipofisis atau GRNH di hipotalamus. Nah, selanjutnya itu ada rincian hormon yang berperan dalam oogenesis. Yang pertama
ada hormon FSH atau follicle stimulating hormone yang berfungsi untuk merangsang dari pertumbuhan sel-sel folikel. Yang kedua ada namanya hormon LH, luteinizing hormone, berfungsi merangsang terjadinya ovulasi. Yang ketiga ada hormon estrogen. Hormon ini berfungsi menimbulkan sifat kelamin sekunder. Dan juga yang terakhir ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini berfungsi untuk mendebalkan dinding endometrium. Alhamdulillah, materi yang saya sampaikan sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kalimat atau materi yang salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.